Happy Sunday semua! Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus. Dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik, dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya,
Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan, guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menuruni engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tuhan tak penuh
Haleluya, haleluya. Sebentar Bapak Ibu Saudara, kita akan membacakan untuk deklarasi Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.
Timur, saudara. Kita angkat pujian ini. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Bapak terima kasih Tuhan buat segala hal yang terjadi dalam hidup kami. Satu hal yang kami percaya, Engkau Allah selalu memberi yang terbaik buat kami. Tuhan pegang tangan kami. Mas angkat tanganmu. Waktu Tuhan kasih yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari saat ini sejenak kita mau renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang berat yang Bapak Ibu Saudara sedang alami. Mari saat ini, mari buka hati dan katakan sama
sama Tuhan, Tuhan tahu yang terbaik buat hidupmu. Waktu kita menaikkan pujian ini, saudara, mari saya rindu, mari naikkan dari hatimu. Mari nyanyikan dengan hati yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan bilang, Tuhan tahu yang terbaik buat hidupmu. Ajar setiap kami berkata, waktu Tuhan adalah yang terbaik dalam hidupku. Aku percaya segala hal yang aku alami, semuanya mendatangkan kebaikan. Karena aku tahu Tuhan beri rancangan yang terbaik dalam hidupku. Mari buka hatimu, saudara. Mari buka hatimu. Mari saat ini katakan kepada Tuhan, Tuhan yang terbaik Tuhan beri dalam hidupku. Buat kami berkata, segala hal Tuhan jadikan indah pada waktunya, Tuhan. Oh Lord, tak pernah tinggalkan kami, tak pernah lupakan kami, Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Come on, say, waktu Tuhan lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik Tuhan. Oh la la ba sanda kara la mo, iya la ba ya la ba ya la ba ya la ba ya la ba. La la ba 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 la ba. La ba ya 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 la ba. La ba ya la ba ya la ba ya la ba ya la ba. La ba ya la ba ya la ba ya la ba ya la ba. La ba ya la ba ya la ba ya la ba ya la ba. La ba ya la ba ya la ba ya la ba ya la ba. La ba ya la ba ya la ba ya la ba ya la ba. La ba ya la ba ya la ba ya la ba ya la ba. La ba ya la ba ya la ba ya la ba ya la ba. La ba ya la ba ya la ba ya la ba ya la ba. La ba ya la ba ya la ba ya la ba ya la ba. La ba ya la ba ya la ba ya la ba ya la ba. La ba ya la ba ya la ba ya la ba ya la ba. La ba ya la ba ya la ba ya la ba ya la ba. La ba ya la ba ya la ba ya la ba ya la ba. La ba ya la ba ya la ba ya la ba ya la ba. La ba ya la ba ya la ba ya la ba ya la ba. La ba ya la ba ya la ba ya la ba ya la ba. La ba ya la ba ya la ba ya la ba ya la ba. La ba ya la ba ya la ba ya la ba ya la ba. La ba ya la ba ya la ba ya la ba ya la ba. La ba ya la ba ya la ba ya la ba ya la ba. La ba ya la ba ya la ba ya la ba ya la ba. La ba ya la ba ya la ba ya la ba ya la ba. La ba ya la ba ya la ba ya la ba ya la ba. La ba ya la ba ya la
Ira la boya la
Yes, we thank you, God. We thank you, Lord Jesus. We thank you, God. We thank you, God. We thank you, Lord. Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar setiap kami untuk kami berkata, kami mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Segala yang kau perbuat dalam hidup kami adalah baik adanya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu dalam hidup kami. Oh, we thank you, God. Oh, we thank you, Lord. Oh, we thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Lord. Hari saat ini Tuhan berbicara buat kami pribadi lepas pribadi, Tuhan. Melalui firman-Mu, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kami siap, Tuhan. Thank you, Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Hanya Kau sumber kekuatan, kuasa-Mu dan cinta bagiku senantiasa denganku. Bukan penawar dari kemuliaan Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita mau dengar firman. Yuk siapkan Alkitab, siapkan diri, siapkan hati. Biar kita semua diberkati hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami mau kembali datang di hadirat-Mu. Siap terbuka untuk firman-Mu disampaikan. Bersabdalah sehingga di bulan terakhir dari 2021 ini setiap kami akan diberkati Tuhan untuk menerima pesan tuntunan Tuhan dan setiap kami akan melakukannya. Terima kasih Abba, urapi hamba-Mu, berkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku,
Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, Roh Allah yang hidup penuhiku, ya Tuhan. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alam-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, pulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alam-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kami percaya waktu Roh Kudus turun maka perubahan akan terjadi. Dan itu sebabnya di awal penyampaian firman ini doa kami. Waktu kami dengar firman, kuasa Roh Kudus menjamah semua yang beribadah bersama-sama. Karena firman ini hidup, firman ini adalah Engkau sendiri. Amin. Yesaya 32 ayat 15 sampai dengan 17 berkata, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mau sampaikan kepada kita perubahan baru terjadi kalau Roh Kudus dicurahkan. Roh itu yang harus ambil inisiatif, ambil peran. Roh Kudus yang harus melakukan peran ini untuk mengubah hidup kita yang seperti padang gurun. Perlu pencurahan Roh Kudus. Itu sebabnya Pentakosta harus terjadi. Pentakosta pertama sudah terjadi, tapi perubahan belum maksimal. Tuaian belum besar-besaran. Belum menggenapi seluruh janji Tuhan. Amanat agung belum selesai. Itu sebabnya ada Pentakosta kedua. Ketika semuanya terjadi lebih banyak lagi, lebih hebat lagi, tapi belum selesai juga. Itu sebabnya ada Pentakosta ketiga. Dan kita percaya ini yang terakhir, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua. Kenapa harus roh itu dicurahkan? Karena itu ketetapan Tuhan. Manusia semuanya berasal dari daging. Atau hari ini kita semua hidup dalam daging. Perlu yang ilahi datang untuk mengubah kedagingan ini. Sehingga kita semua siap untuk menerima janji Tuhan yang ilahi. Yang roh sifatnya. Spiritual sifatnya. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, roh itu harus dicurahkan. Dicurahkan dan kita semua menerima itu. Disirami oleh Roh Kudus itu. Ini ketetapan Tuhan sendiri. Nah ayat ini mau sampaikan bahwa roh itu bukan diberikan setengah-setengah. Tetapi
berikan bertahap. Supaya kita siap menerimanya, tapi pasti akan diberikan dengan total, dengan utuh. Tahu dari mana saudara dikasih Tuhan? Dari kata dicurahkan. Di ayat 15 dari Yesaya 32 yang tadi saya baca. Itu dipakai kata dicurahkan, pour out. Bahasa Ibraninya aurah. Aurah itu artinya gini, dituang sampai habis. Jadi waktu roh itu dicurahkan dia gak langsung dikasih semuanya. Tapi dia dilepaskan bertahap. Dituang, tapi pasti sampai habis. Dituang pasti sampai semuanya. Sampai terjadi penyingkapan. Sampai terjadi perubahan. Pasti nanti. Tapi sesuai dengan kasih karunia Allah, Tuhan pelan-pelan lepaskan. Berikan, dicurahkan, dituang. Sekarang belum habis, dia masih terus, dia masih terus, dia masih terus. Dan ini cocok seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita yang mengatakan bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai, tapi belum sampai di puncaknya. Dicurahkan roh dari atas. Ini sedang terjadi saudara. Proses dituang sedang terjadi. Dan kita semua sedang melihatnya. Nah kalau kelihatannya seperti kita belum melihat dampak terlalu banyak, itu mungkin karena pelan-pelan sedang dicurahkan. Tapi pasti akan terjadi sesuatu. Pasti akan mulai disusul oleh banyak perubahan. Nah kita yang mesti ikut menggenapinya Bapak Ibu. Kata dipenuhi oleh Roh Kudus dalam bahasa aslinya Ibrani, itu memakai kata male'e. Male'e itu artinya gini, dikonfirmasi oleh atau dibuktikan oleh. Kenapa? Karena Roh Kudus gak kelihatan. Yang kelihatan itu manifestasinya. Yang kelihatan itu adalah akibatnya. Tuhan gak kelihatan, tapi akibat kehadirannya kelihatan. Kalau Tuhan hadir kita gak bisa lihat dia masuk ruangan, dia masuk ke tubuh, kita gak bisa lihat. Tapi kalau dia datang, kalau dia hadir ada akibatnya, ada dampaknya dan dampaknya itu yang kelihatan. Orang sakit jadi disembuhkan, ada orang terikat jadi dilepaskan. Kita semua tiba-tiba merasakan kelegaan, tiba-tiba kita merasakan kelengkapan, dikonfirmasi oleh. Itu artinya dipenuhi Roh Kudus. Bukti, ada buktinya, ada buktinya. Itu sebabnya kenapa Yesaya mengatakan kalau roh itu dicurahkan padang gurun akan berubah jadi kebun buah-buahan. Perubahan itu adalah bukti. Katakan sama-sama bukti. Perubahan itu adalah bukti. Dan pasti terjadi. Harus terjadi karena itu janji Tuhan. Karena itu janji Tuhan. Saya tidak tahu keadaan Bapak Ibu Saudara hari ini. Mungkin ada yang sedang bermasalah di keluarga. Ada yang sedang bermasalah perkawinannya, pernikahannya. Suami istri sedang bermasalah, orang tua dan anak sedang bermasalah. Seperti saudara sedang masuk dalam padang gurun di mana keadaan itu begitu rentan, begitu tidak bisa dihandle, nggak ada arah. Ya. Beda kalau kita lagi ada di tempat panas tapi ada jalan, minimal ada arah. Tapi kalau padang gurun sudah panas lagi, nggak ada arah, saudara dikasih Tuhan. Anda bingung mau kemana, penuh dengan ketidakpastian. Tapi dengar hari ini, kalau roh itu dicurahkan, padang gurun akan berubah menjadi kebun buah-buahan. Amin, saudara dikasih Tuhan. Ya. Ada buktinya. Makanya dikatakan buah, karena buah adalah bukti. Ada akibat yang terjadi. Dan hari-hari ini adalah hari-harinya roh itu dicurahkan. Yang bersuka cita katakan amin. Nah sekarang apa itu akibat? Apa itu buah? Waktu saya mempelajari teks ini, saya bersuka cita sekali. Bersuka cita sekali. Saudara dikasih Tuhan, dikatakan begini, menjadi kebun buah-buahan. Tahukah Anda kata kebun buah-buahan yang dipakai di dalam teks Yesaya ini apa?
Saudara yang dikasih Tuhan, ternyata kebun buah-buahan itu bahasa Ibraninya adalah Karmel. Karmel. Mungkinkah Yesaya yang hidup di zaman Hizkia, Raja Yehuda, terinspirasi oleh Elia yang hidup di zaman Ahab sekitar 1 abad sebelumnya? Dia terinspirasi karena kisah Israel waktu itu sedang masa kekeringan. Israel sedang tidak turun hujan 3 tahun lebih. Tapi hari itu di Gunung Karmel, Elia menantang nabi-nabi Baal dan kemudian berdoa pada Tuhan. Api turun dari surga. Dan kemudian disusul dengan hujan deras. Dan tiba-tiba Israel yang kering itu berubah menjadi subur. Saudara dikasih Tuhan. Kalau Anda pernah ke Karmel, Anda tahu Karmel itu letaknya di mana? Karmel itu di sebuah bukit yang menghadap sebuah lembah yang terkenal. Lembah yang subur tapi terkenal di Alkitab karena nanti perang besar-besaran terbesar itu akan terjadi di sana. Lembah Armageddon. Saya membayangkan lembah itu tadinya kering kerontang. Tapi kemudian ketika Elia berdoa, api turun dan sejak hari itu tanah itu jadi subur kembali. Padang gurun berubah menjadi kebun buah-buahan. Mungkinkah Yesaya terinspirasi dengan ini? 100 tahun kemudian Yesaya memakai kejadian yang sama. Di Karmel, di kebun buah-buahan. Karena dalam sebuah teks yang saya baca, beberapa komentari memang mengatakan bahwa Yesaya 32 ini adalah nubuatan yang diucapkan oleh Yesaya untuk pemulihan kerajaan Yehuda. Kalau yang tadi Elia itu kerajaan Israel Utara, saudara. Ya. 100 tahun kemudian kejadian itu mungkin sekali jadi inspirasi buat Yesaya untuk bernubuat buat kerajaan Yehuda. Dan pada waktu itu Yehuda lagi miskin-miskinnya karena baru saja selesai dikepung oleh Sanherib. Tapi kemudian firman Tuhan berkata kepada Yesaya, diucapkan kepada orang-orang Yehuda bahwa kalau roh itu turun, padang gurun akan dirubah jadi kebun buah-buahan. Dan setelah nubuatan Yesaya benar-benar terjadi. Kerajaan Yehuda kembali menjadi subur. Dan di zaman Hizkia itu kerajaan Yehuda sampai di masa keemasannya yang luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, roh itu dicurahkan. Bayangkan di perjanjian lama saja, waktu roh itu dicurahkan, perubahannya begitu nyata. Apalagi di perjanjian baru, kita ada di New Covenant, kita ada di masa yang lebih hebat daripada perjanjian lama. Roh itu sedang dicurahkan, pasti akan berubah menjadi kebun buah-buahan. Semua padang gurun dalam hidup kita, bahkan akan sampai kepada hutan, sampai seperti hutan, menjadi hutan dalam bahasa Ibrani Ya'ar, menjadi tempat yang lebat. Lebat, ada perubahan. Katakan sama-sama perubahan. Saya mau mengajak kita semua. Di akhir tahun ini, mari mulai memperkatakan yang baik. Kuasa, roh itu sedang turun. Tapi jangan diam. Ambil waktu ini, ambil momen ini. Mulai banyak berdoa tiap hari, tiap malam. Ambil kesempatan bernubuat untuk keluargamu. Bernubuat untuk ekonomimu, bernubuat untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk karir. Dan mulai memperkatakan, kalau roh itu turun, padang gurun akan berubah menjadi kebun buah-buahan. Katakan amin. Saudara yang dikasih Tuhan, di ayat 16, kalau kita baca ayat 16, seolah-olah ayat itu hanya menegaskan saja apa yang diucapkan di 15. Sesudah diceritakan tentang roh yang turun dari atas, padang gurun berubah menjadi kebun buah-buahan. Ayat 16 dibilang begini, di padang gurun selalu akan berlaku keadilan dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Seolah-olah seperti hanya menegaskan apa yang terjadi di ayat 15. Tapi waktu saya baca teks aslinya, dalam satu versi bahasa Inggris,
Saudara, di beberapa versi hampir sama, tapi ada beberapa versi lagi yang menegaskan hal yang berbeda, saudara yang dikasih Tuhan. Di sana dibilang begini, ini merupakan janji Tuhan bahwa bila kebun buah-buahan itu terjadi, maka keadilan atau mispat, bahasa aslinya dipakai mispat, itu akan ditinggalkan Tuhan di padang gurun. Ketika engkau berubah menjadi kebun buah-buahan, hidupmu berubah menjadi kebun buah-buahan, maka keadilan itu mispat, itu ditinggal di padang gurun. Saya agak bingung waktu membacanya. Tapi rupanya saudara, mispat itu punya dua arti. Yang pertama keadilan, tetapi arti kedua penghakiman, judgment. Jadi ketika roh itu turun, kita dibebaskan dari penghukuman. Penghukuman ditinggal di padang gurun. Karena engkau sekarang sudah menjadi kebun buah-buahan. Amin saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, maka hanya ada kebenaran. Wow, luar biasa. Kalau roh itu turun pasti ada buah dalam hidup kita. Saya bernubuat hari ini bahwa semua anak-anak Tuhan yang beribadah bersama-sama mendengar firman saat ini, Roh Kudus yang sedang turun dalam hidupmu saat ini, mengubah semua padang gurunmu menjadi kebun buah-buahan. Hidupmu menjadi hidup yang produktif, hidupmu menjadi hidup yang berbuah. Dan buah yang pertama yang perlu ada dalam hidup kita adalah buah pertobatan. Penting untuk buah pertobatan. Pertobatan itu bukan keharusan. Dengar, kalau kita ngerti kuasa dari pertobatan, maka kita akan melihat pertobatan bukan kewajiban. Pertobatan itu kebutuhan. Amin saudara, kebutuhan. Waktu Anda dan saya bertobat, darah Yesus membasuh kita semua, maka kita tidak perlu menuai hukuman lagi. Semua sudah ditanggung di kayu salib, sudah dikasih Tuhan. Penting, makanya jangan segan untuk minta ampun sama Tuhan. Asal janji jangan ulang lagi semua kesalahan kita. Amin saudara. Buah pertobatan seperti zaman Elia. Waktu api turun dari langit, maka Israel bertobat dan meninggalkan Baal. Dan kemudian menyembah kepada Jehovah, the one and only true God. Saudara yang dikasih Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, kembali kepada Tuhan. Kalau roh itu turun, maka hidup kita akan dipulihkan. Dosa-dosa kita tinggalkan. Kita akan mau meninggalkan dosa dan mau hidup dalam kebenaran. Amin saudara. Yang kedua, buah dari roh yang kudus yang turun akan membawa unity kita dengan yang lain. Kita akan bersatu dengan yang lain. Rendah hati, mau merendahkan diri untuk gandengan tangan. Unity di rumah tangga. Unity suami istri, unity orang tua dan anak, unity di gereja, unity dengan semua anak-anak Tuhan. Persis seperti mesbah Elia ketika di Gunung Karmel itu. 12 batu disusun menjadi mesbah. Unity. Unity adalah buah yang Tuhan mau kalau Roh Kudus turun. Benarkah Roh Kudus turun? Buktikan, konfirmasi dengan buah yang ada. Amin saudara. Korban kita angkat kepada Tuhan. Kalau Roh Kudus turun, hidupmu, prioritasmu, seleramu berubah. Maka kita akan mau hidup kita dipersembahkan kepada Tuhan. Yang terakhir, bayar harga. Akan ada perintah, akan ada order, akan ada firman, tuntunan yang Anda dan saya akan terima. Kita akan mulai bisa ngerti isi hati Tuhan. Kita akan mulai nangkap keinginan Tuhan. Dan kalau engkau benar cinta sama Dia, engkau pasti akan prioritaskan Dia. Dan engkau akan mulai rindu melakukannya. Walaupun keinginan Tuhan itu kadang-kadang membuat kita harus menyangkal diri kita. Tidak apa-apa, karena engkau sayang sama Tuhan. Amin saudara. Konfirmasi dari Roh Kudus yang turun adalah buah-buah kita. Semua itu buah. Semua itu bukti
bahwa Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Wow, ini akhir tahun, bulan terakhir 2021, tahun integritas. Saya percaya Roh Kudus sedang makin pekat dicurahkan, sedang makin tebal dicurahkan di atas keluargamu, di atas hidupmu, di atas gerejamu, di atas Indonesia. Biarkan roh itu mengubah kita. Biarkan baptisan api itu mengubah kita. Biarkan roh itu menyembuhkan kita. Supaya firman Tuhan digenapi. Dan itu yang memuaskan hati Tuhan. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Yuk kita angkat tangan sama-sama. Nyanyikan lagi lagu yang tadi, saudara dikasih Tuhan. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku. Membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, yes, memulihkan hati mereka yang terluka, ya, serta mencelikan mata yang buta, ya benar Tuhan. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bebaskan, membebaskan hidup Roh Kudus turun, yang terbelenggu terlepas, yang terluka dipulihkan. Yes, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Kudus, Tuhan, Engkau sedang dicurahkan dalam kapasitas yang makin pekat. Engkau akan dituang sampai habis, memenuhi kami semua. Supaya makin banyak jiwa boleh diselamatkan. Lewat perubahan kami. Lewat terpulihkannya kami. Lewat kami semua yang kembali hidup berbuah. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Makasih Abah. Aku berdoa buat semua anak-anak-Mu. Kau jamah satu-satu ya Tuhan saat ini. Mari saudara angkat tangan saudara. Tuhan jamah mereka semua. Mereka yang mengakses Tuhan ibadah ini. Biarlah semua mereka boleh diberkati. Baik yang onsite, baik yang online. Tuhan jamah keluarga-keluarga. Pulihkan dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Sembuhkan yang sakit. Konfirmasi bahwa roh itu sedang turun. Biar terjadilah perubahan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus berkati semuanya. Terima kasih Abah, terima kasih. Makasih lawat semuanya. Pulihkan suami istri, pulihkan orang tua anak. Pulihkan hamba-hamba-Mu semuanya. Biar jadi manusia yang baru di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Padang gurun berubah jadi kebun buah-buahan. Bahkan menjadi hutan. Karena buah-buah yang dihasilkan begitu banyaknya. Seperti buah-buah sebuah kebun. Buah-buah yang dihasilkan sebuah hutan dalam hidup kami. Berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Abah. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan terima doa berkat. Mari angkat hati kita sama-sama. Kekasih-kekasih Tuhan, masuklah dalam kehidupanmu sehari-hari. Berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Engkau akan melihat terobosan terjadi. Seminggu ini akan jadi seminggu yang diberkati. Bahkan bulan ini akan jadi bulan yang penuh rahmat dan berkat. Janji-janji Tuhan digenapi. Pintu yang tertutup dibuka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan jadi milikmu. Pembelaan datang buatmu.
Di dalam nama Tuhan Yesus, doamu dijawab oleh Tuhan. Terima berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia setia dari Tuhan Yesus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu.